Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-Fatihah. Ar-Rahman amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa ya nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaj'aluka innana nursilaka itu ay maksudnya Allah abnaka itu tapi bicara mengatakan api wa ta'ala menginformasikan dengan api al-faqir menjadikan bina-bina di bina ini dan bina dunia orang-orang ini bagaikan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Sesungguhnya api yang disifati pada ayat sebelumnya akan diberikan kepada orang-orang yang tidak mempercayai Sang Khalik, tidak percaya kepada adanya surga dan neraka. Dijelaskan pada ayat 32 ini, innaha, bahwasanya adab yang disiapkan itu tarmi bisyararin, akan melemparkan. Asyarar itu bunga api atau yang keluar dari api kal qasri, sebesar istana, minal bina, dari bangunan, fi azmihi wa irtifaihi, bagaimana besarnya dan bagaimana pula tingginya, sangat amat besar. Samir Ka'annahu qaliya jumalatun dengan kita jam'u jamalatin ini adalah jamalun wa fi qira'atin menurut qira'at dibaca jamalun subrun yang kuning kita kenal bihaya dalam permobilannya walau bina dan warnanya wafir ini dan di dalam semua hadis disebutkan syirah binari, manusia yang paling buruk ialah aswad ini yang kita bayangkan aswad wal-arabu dan wal-arab akan menamakan aswad ini putra yang berwarna hitam
Wakilah tetapi menurut pendapat yang lain Syukur firman di mana apabila betul dalam ayat ini Syukur menjelaskan lima nukiro karena alasan lima disebutkan tadi Wakilah menurut pendapat yang lain seorang poin tetapi wakilah dapat terlihat yang terdapat adalah yang musyawarah untuk jamaah dalam syariat. Wakilu yang artinya buruk atau jahat. Al-Qur dalam Al-Qur artinya asal. Nah, ka'annahu jimalatun. Api yang disiapkan itu seperti iringan-iringan onta yang begitu banyak. Jimalat itu jam'u jimalah. Seperti kita dapati dalam kata hijarah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw waquduhan nasu wal hijarah. Hijarah itu jamak dari hajar. Hajarun, hajarani, ada ahjar, ada hijarah. Jimalat adalah jamak dari lafaz jimalah. Jimalah itu sendiri jam'u jamal. Jadi lafaz jimalat pada ayat ini adalah jam'u jam'in. Jamaknya jamak. Wa fi qiraatin dalam sebuah bacaan ada yang membaca jimalah tidak pakai jamak ya. Sufrun kuning fi hayatiha baik bentuknya walauniha ataupun warnanya. Wa fil hadis dalam sebuah hadis sirarun nar aswadu ya. Gejolaknya api itu bisa sampai hitam ya. Kalkir, alkir itu kalau bahasa kita mungkin ya aspal ya. Aspal warnanya hitam ya. Wal Arab dan orang Arab tusammi sudal ibil. Orang-orang Arab menamai onta hitam itu sufron dengan ucapan kuning. Li syaubi sawadiha bisufrah, karena kadang-kadang onta yang hitam itu kemudian di bulu-bulu kecilnya kelihatan seperti kuning. Fakila sufrun fil ayat bima'na sud. Nah, ada yang berpendapat bahwa lafaz sufr pada ayat itu bukan kuning tapi sud, hitam ya. Lima dzukira sebagaimana sudah disebutkan tadi ya. Sedangkan syaror jamu syararah, wasyirar jamu syararah, jamu jam'in lagi ya. Istamir banyak
Diulang-ulang lafaz ancaman dari Allah, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celaka besar pada hari itu bagi orang-orang yang membohongkan agama, membohongkan adanya Tuhan, membohongkan adanya kebangkitan, membohongkan malaikat, membohongkan nabi, membohongkan ajaran Islam. Hadza ay yaumul qiyamah, yaumul la yantiqun, adalah hari yang saat itu mereka enggak bisa bicara. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. La yantiqun, tidak bisa bicara fihi pada hari itu bisain dengan sesuatu pun, ya. Wala yu'danu lahum, juga tidak diizinkan, tidak diberi izin mereka untuk mengajukan alasannya, ya. Ya, bukan hanya pada hari kiamat. Dalam kehidupan dunia ini semua itu karena izin Allah. Datangnya siang karena izin Allah, datangnya malam karena izin Allah, terjadinya hujan karena izin Allah. Lihat apa ini? Lihat apa? Hah? Kipas. Kenapa? Bersih? Nggak jalan? Karena tidak diizinkan, ya mereka nggak mengajukan alasan, ya. Tidak mengajukan alasan. Saat itu yang bicara adalah amal kita. Hari kiamat yang bicara adalah kumpulan kebaikan kita. Hari kiamat yang bicara adalah tanaman yang pernah kita tanam dalam bentuk kebaikan. Orang yang nanam padi, tumbuhnya padi. Orang yang nanam jagung, tumbuhnya jagung. Orang yang nanam kebaikan, maka munculnya nanti adalah kebaikan. Antara lain disabdakan oleh Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Idza mata, apabila mati anak Adam, in qata'a, putus amaluhu, semua amalnya, illa, kecuali yang tidak putus ada 3 perkara. Pertama, sedekatin jariyatin, sedekah yang dikeluarkan dengan ikhlas di jalan Allah, ya. Itu tidak akan sia-sia, ya. Ada contohnya banyak, ya. Contohnya banyak. Antara lain membangun masjid, membangun madrasah, membangun jembatan, itu tidak akan sia-sia. Sedekatin jariyatin, atau seperti yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan ketika membeli sumurnya orang Yahudi, yang sampai sekarang airnya termanfaatkan oleh orang banyak. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Antum mencari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu ibarat air. Air adalah sumber kehidupan, ya. Makanya kemarin beberapa waktu sampaikan kepada sebagian yang ngerasa tidak betah di pondok, ya. Kalian ini seperti menggali sumur, ya. Menggali sumur itu biasanya yang dicari apa? Air. Ketika kita menggali sumur dapat 3 meter, belum dapat air, sudah pindah ke tempat yang lain, meduk lagi. Dapat 4 meter belum dapat air, pindah lagi ke tempat yang lain. Atau hanya dapat capeknya, ya. Kalau ngeduk sumur, ya sampai dapat air, gitu. Nah, begitu juga belajar di pondok, ya. Fokus
konsentrasi ya. Jangan konsennya hilang, tinggal konsentrasinya saja ya. Betul-betul terfokus, difokuskan pikiran kita untuk mempelajari ilmu itu. Insya Allah ilmu yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang manfaat. Untuk apa? Untuk melindungi keimanan. Karena iman saja belum cukup, maka Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud menyatakan syukurnya kepada Allah setelah Allah memberikan ilmu kepada keduanya. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan Allah dalam bentuk ilmu, melebihi orang yang hanya beriman saja tanpa ilmu ya. Jadi kuatnya iman itu karena ditopang dengan ilmu yang mengarahkan kita untuk melakukan amal soleh. Maka dalam Al-Quran selalu direndeng alladzina amanu wa amilus sholihat, karena memang pupuknya iman itu adalah amal soleh ya. Ketika kita berat untuk melakukan amal soleh, nah itu berarti imannya bermasalah. Terutama subuh ya, musim hujan ini ya, terutama subuh. Ketika kita dipanggil Allah untuk melaksanakan sholat subuh, kepalanya berat, cangkengnya masih belum lempeng ya, matanya masih berat. Nah itu pertanda ada iman kita sedang bermasalah ya. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha il. Perbaharui iman kita dengan banyak zikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Karena kalau iman sakit, kemungkinannya satu sembuh, kemungkinan yang lain bisa mati. Kalau iman mati, rugilah kita ya. Karena yang tidak rugi hidup di dunia ini hanyalah orang yang beriman. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguh seluruh manusia dalam keadaan rugi, illa kecuali yang tidak rugi alladzina amanu, orang yang beriman. Imannya harus sehat, imannya harus senantiasa dipupuk dengan ilmu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara lain tentang subuh ya, tentang subuh, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ya, pelaksanaan sunnahnya saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka kalau subuhnya kesiangan dipacok hayam, maka kehilangan segalanya itu. Maka untuk mengukur iman kita sehat atau sakit, cobalah lihat pada saat mau datang waktu subuh, kitanya semangat atau tidak. Kalau ketika bangun subuh badannya terasa berat ya, kata Dr. Amir Faisal dulu, dikencingin setan, karena setannya sedang menyanyi. Masih ingat nyanyiannya setan? Hah? Iya. Nam malaikat. Ya. Ya. Jadi anggapnya anunya masih panjang ya, malamnya masih panjang, kemudian tidur aja. Padahal orang tidur tuh nggak dapat apa-apa ya. Hanya dapat jauh di hati, dekat di mata. Belek namanya. Nah, ya rugi. Kalau antum pengen mulia, kata mahfudat yang dipelajari pada kelas 2 atau kelas 1 dulu itu, man talabal ula sahiral layali. Kalau pengen mulia banyak melek lah, melek. Berat matanya bi, melek bi. Coba berkaca pada ayam. Ayam itu kalau malam enggak nyenyak tidurnya. Perhatikan kalau punya ayam, enggak lama tidurnya itu. Padahal enggak pakai kasur ya, enggak pakai bantal,
Kamu tidurnya sudah pakai kasur, pakai bantal, dibangunkannya Masya Allah kayak kebo mati. Hindari banyak tidur, karena orang yang banyak tidur itu akan keterajang banyak penyakit ya. Maka perbanyaklah bangun malam, insya Allah kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Abi, saya pengen bertanya, siapakah Syekh Magelung Sakti? Ayah wae. Dalam Babat Cirebon disebutkan bahwa Syekh Magelung Sakti itu salah satu muridnya Syekh Sunan Gunung Jati. Berasal dari negeri Syam. Maka waktu kecilnya dipanggil dengan Syarif Syam. Kemudian mempunyai keistimewaan dalam ilmunya. Dia biarkan rambutnya terjurai sampai panjang. Lalu rambutnya ini agar tidak terganggu pada saat latihan silat atau bertanding dengan orang lain, maka rambutnya digelung ya. Maka kemudian dikenal dengan Syekh Magelung ya. Dan Nyimas Gandasari itu siapa? Saat itu katanya ya, ada seorang wanita yang sangat amat sakti, tidak ada yang bisa mengalahkan di Cirebon bagian barat. Kemudian dia sendiri mengumumkan, siapa yang bisa mengalahkan diriku, dialah yang akan menjadi pendamping hidupku. Nah, diadakan sayembara. Maka majulah Syekh Magelung ini. Ternyata banyak sekali gerakan-gerakan yang bisa melumpuhkan jurus-jurus yang selama ini dimiliki oleh Nyimas Gandasari. Sampai akhirnya Nyimas Gandasari berlindung kepada Syekh Sunan Gunung Jati, dan Syekh Magelungnya hampir akan menjotos si Nyimas Gandasari ini, hanya ditepis oleh Sunan Gunung Jati, kemudian dia terjatuh pingsan. Jadi dua-duanya tidak ada yang kalah, tapi kemudian oleh Sunan Gunung Jati dijodohkan ya. Gitu di dalam Babat Cirebon ya. Baca aja. Afwan Abi, saya mau nanya, jika kita terjebak di perjalanan terus sholat, sudah mendekati waktu sholat, apakah boleh sholat di kendaraan tersebut? Kalau tidak ada alternatif lain boleh ya. Macet, kiri kanan sawah, nggak ada tempat, banjir lagi ya. Banjirnya sampai sebudel. Bagaimana sholatnya? Ya sudah, sholat di situ. Malah dalam kitab Kifayatul Ahyar itu disebutkan, kalau ada seorang yang kehilangan pakaiannya karena mandi di sungai, boleh nyemplung ke sungai itu ya, agar tertutupi, tidak kelihatan auratnya. Airnya dibuat butek, kemudian menutupi badannya dengan air, sholat di situ. Hanya kasihan nanti kalau datang lele gimana ini. Apa Nabi, ana mau bertanya, apakah benar sebelum melakukan sholat istikharah diwajibkan untuk berpuasa lebih dahulu? Tidak ya.
Silahkan lakukan istikharah malam hari ya, sebelum tidur. Bersihkan hati dulu dengan baca istighfar. Kalau memang betul-betul hatinya bersih, maka isyaratnya akan instan ya, diberikan dengan cepat. Caranya ketika melakukan sholat istikharah, begitu selesai jangan tidur sebagaimana kita tidur biasa, tapi tidurlah sambil duduk sembari membaca salawat 100 kali, tasbih 100 kali, istighfar 100 kali. Belum tidur terusin, insyaallah nanti isyaratnya betul-betul isyaratun ilahiyatun, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh kalau puasa Daud itu udah puasa sunnah, besoknya puasa Daud? Enggak dilarang. Tapi prakteknya puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Bagus puasa Daud itu. Afwan Abi mau nanya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama dan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah. Dua ajaran tersebut berlaku di Indonesia saja atau di seluruh dunia? Ini keliru ya. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu organisasi ya, yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1912, kemudian Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada tahun 1936 ya. Itu sebuah organisasi untuk menggalang kekuatan melawan penjajah waktu itu. Kemudian dalam organisasi itu ada ajaran yang dilanggengkan sesuai dengan ciri organisasinya ya. Jadi Nahdlatul Ulama adalah organisasi, Muhammadiyah juga adalah organisasi ya. Apakah bisa anak membalas perbuatan ibunya selama ibunya mengasuh anaknya? Wah, nggak bisa tuh. Jangankan pengen membalas semua jasa ibu yang sama sekali tidak mengharapkan apa-apa dari anaknya itu. Kata Kanjeng Nabi terhadap seorang pemuda yang sudah membantu ibunya menggendong ibunya pada musim haji dari Madinah ke Mekah ya. Dari Mekah ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, ke Mina, balik lagi ke Mekah digendong. Si pemuda ini kemudian menyatakan pada Kanjeng Nabi, apakah sudah pur aku membalas budi ibuku ya Rasulullah? Kanjeng Nabi meneteskan air mata. Nah, jangankan kamu akan membalas seluruh jasa ibumu, setetes air susu yang engkau minum dari putik susu ibumu belum tertebus dengan semua itu. Insyaallah. Makanya hati-hati, jangan sampai melakukan perbuatan yang menyakiti orang tua. Abi punten mau nanya, apa ciri-ciri laki-laki yang soleh dan perempuan yang solihah? Ini sudah mulai 17 tahun ke atas ini. Yang disebutkan ad-dunya mata'un, kata Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis, dunia itu adalah hiasan. Wa khairu mata'iha, dan paling bagusnya hiasan dunia itu almar'atus salihah, wanita yang salihah. Siapa wanita yang salihah itu? Idza nadarta ilaiha sarratka, bila engkau melihat padanya dia menyenangkan. Wa idza amartaha, apabila engkau perintah atau atka, dia taat padamu ya, tidak bawel ya. Wa idza ghibta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الفاتحة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للكافرين هذا يوم الفصل فيه لا يحسسن جمعناكم فبكل لكن أيها الكافرون A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Pada hari itu sungguh celaka besar bagi orang-orang yang membohongkan agama, membohongkan ajaran para nabi, membohongkan adanya hari kiamat. Hada ini, yakni hari kiamat, yaumul fasl, hari untuk membedakan mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Dalam surat Yasin sering disebutkan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian hari ini wahai orang-orang yang suka berbuat dosa. Pada hari kiamat nanti tidak ada keadaan kecuali hanya dua, yakni orang yang taat kepada Allah dan orang yang tidak taat kepada Allah. Sampai ayyuhal mukadzibun wal awwalin. Begitu juga orang-orang yang sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal mukadzibin min qablikum, dari orang-orang yang membohongkan ajaran nabinya, seperti umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya nabi-nabi yang lain yang tidak percaya terhadap adanya Allah dan tidak percaya terhadap perintah-perintah Allah. Fatuhasabun, maka mereka nanti akan dihitung, dihisab. Wa tu'adzabuna jami'an, dan diberikan adab secara keseluruhan. Ini menarik, al-hisab ya, dihitung. Kita biasa kalau masuk kelas, wali kelas itu baca absen agar mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang gaib. Dihitung berapa orang. Atau orang yang kerja seminggu di lembaga pondok pesantren Mambaul Ulum, begitu hari Kamis sore yang menghitung ongkos tukangnya siapa? Hah? Ustaz Mutamim ya, dihitung. Di amal yang dilakukan kita semua akan dihisab. Fatuhasabuna wa tu'adzabuna jami'an, maka kalian orang-orang kafir semuanya dihisab dan semua akan diberikan azab.
Nah, fa in kana lakum kaidun, al-kaid al-hilah, tipu daya. Jika kalian orang-orang yang membohongkan agama punya tipu daya fi daf'il adab, untuk bisa mencegah adab yang Allah turunkan, angkum, yang menimpa kalian, fakiduni, silakan ya, tipu aku, faf'aluha, silakan lakukan. Orang-orang yang tidak percaya adanya adab kubur, orang-orang yang tidak percaya adanya adab pada hari kiamat nanti ya. Biasanya dalam Al-Quran itu disebutkan minta agar disegerakan adabnya Allah ya. Nah, di sini ada peristiwa di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada 3 orang Yahudi yang datang pada beliau ya. Yang satu bertanya, Muhammad, nggih, kamu yang bilang bahwa langit dan bumi serta planet-planet yang lain itu yang menciptakan adalah Tuhanmu. Kanjeng Nabi menjawab dengan hati-hati, Allahumma na'am, mudah-mudahan aku tidak salah, iya yang aku yang menyampaikan. Muhammad, kata yang kedua, kamu yang bilang bahwa kalau ada orang tidak taat pada Tuhanmu, tidak mematuhi perintah Tuhanmu, Tuhanmu akan menurunkan adab. Kanjeng Nabi menjawab, Allahumma na'am. Yang ketiga, tidak sabaran, mat, nggak langsung Muhammad, tapi mat, kayak orang manggil camat aja. Kalau memang begitu, iya, adab Tuhanmu akan diturunkan kepada orang yang tidak taat terhadap perintahnya. Kami bertiga sudah siap. Buktikan adab Tuhanmu kayak apa. Maka turunlah malaikat Jibril atas perintah Allah. Jibril turun. Labbaik ya Rabb. Tugasku apa ya Allah? Tugasmu membacakan ayat 33 surat Al-Anfal. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah mungkin Tuhanmu akan menurunkan adab kepada manusia selagi di tengah-tengah manusia itu ada engkau Muhammad. Jadi kita baca salawat, dan tidak mungkin Allah menurunkan adabnya bila orang-orang itu masih mau membaca istighfar, yakni menyalahkan diri sendiri. Jadi pada ayat itu ada 2 yang luar biasa. Pertama baca salawat, yang kedua baca Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada nabiyillah sholatan daimatan bidawami mubilahi. Mudah-mudi ayo kami pada ngaji, seluruh ilmu kanggo dadani isi ati. Ati kotor tandani wong akeh molor, supaya bersih kudu gelem tangi bengi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada nabiyillah sholatan daimatan bidawami mubilahi. Nggak usah dikasih ser ya. Tamir. Oh itu
Berikutnya dijelaskan, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Setelah diuraikan berkali-kali tentang azab yang akan diturunkan kepada orang-orang yang membohongkan agama, maka ayat berikut ini menjelaskan innal muttaqin, ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi dilalin wa uyun, ada di bawah naungan dan dekat dengan sumber-sumber air. Orang pada saat berada di bawah terik matahari, di bawah sengatan sinar matahari, yang dibutuhkan apa? Dua. Satu naungan, dua air. Orang membuat rumah itu karena ingin melindungi dirinya dari terik matahari atau dari air hujan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan janji mendapatkan naungan. Doa ini biasa diucapkan pada putaran kelima saat orang mengelilingi Ka'bah. Allahumma a'zillani tahta zilla 'arsyik yauma la zilla illa zilluk. Ya Allah, berikanlah naungan kepadaku di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganmu. Wala baqiya illa wajhuk, dan tidak ada yang abadi kecuali siapa yang mengharapkan ridhamu. Wa asqini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'atan la atma'u ba'daha abadan. Berikanlah kucuran air, askini min haudi, dari haudnya Kanjeng Nabi, dari telaganya Kanjeng Nabi, dengan satu teguk saja maka semua kehausan hilang, abadan, selamanya. Ya. Kalau di dunia mungkin ketika haus minum, kemudian berjalan lagi, haus lagi, ya. Di surga nanti disiapkan bagi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, adalah naungan yang begitu indah. Disebutkan di sini takatsufi asjar, ya. Banyaknya atau kerapnya pohon-pohon, ya. Idla syamsa, karena tidak ada matahari, yudullu min harriha, yang bisa dijadikan naungan untuk mencegah dari panas. Wa uyun, mereka juga mendapatkan aliran-aliran air, sumber-sumber air, nabi'ah, ya. Air yang menyumber minal ma', dari bentuk air. Wa fawakiha mimma yastahun, fawakih itu jamak dari fakihah, buah-buahan, ya. Mimma yastahun, dari apa saja yang mereka inginkan. Di dalam ayat ini i'lamun, ada pemberitahuan bi annal ma' kala wal masyraba, bahwasanya barang-barang makanan atau bahan-bahan makanan, wal masyrab, dan segala macam minuman. Al masyrab min kalimati syariba yashrab, al huruf shin ra ba, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Kata Kanjeng Nabi, janganlah kalian minum sambil berdiri. Al-ma'kal, segala macam makanan, wal masyrab, dan segala macam minuman, fil jannati, kelak di surga, bihasbi syahawatihim, sesuai dengan selera manusianya, sesuai dengan selera penghuninya.
Bi khilafid dunya, berbeda dengan makanan atau minuman yang ada di dunia. Fahasba ma yajidun nas fil aghlab, maka minuman dan makanan itu sesuai dengan apa yang berlaku pada umumnya di situ. Contoh, orang haji pagi-pagi di Mekah nyari pedagang sorabi, ketemu nggak? Nggak ketemu. Bang, apa? Nyari nasi jamblang. Nasi jamblang adanya di Cirebon. Di sana nggak ketemu. Adanya apa? Roti segede-gede pentung berit, atau roti yang besarnya seperti apa itu, genjring. Memang tradisinya seperti itu. Aduh, nggak selera banget. Ya, jangan nurutin selera. Maka rumusnya dalam makan, ya, kita ucapkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Enak mangan. Jangan dibalik. Mangan enak, jangan dibalik. Kalau mangan enak itu kalau nggak enak nggak mau makan. Rumus kita dalam kehidupan itu adalah enak mangan. Apa baik yang dihadapi enak, ya. Lawuhnya orek-orek enak, besoknya telur ceplok enak, adanya hanya uyah sanga nggak sampai 11, hanya sanga uyahnya enak. Jadi selalu nikmat makan itu. Tapi kalau yang menjadi acuannya adalah makan enak, bahaya. Kalau tidak enak tidak mau makan. Padahal sesuatu yang kita makan, apakah si A itu makan sate, yang satu makan empal, yang satunya lagi makan gurami yang di asam manis, itu keluarnya sama saja untuk parapnya ikan. Ada tidak di antara kalian karena kemarin makan sate begitu keluar, ada tusuknya, tidak ada. Sama. Dan enaknya makanan itu, dulu kata Agim hanya segini, sampai di situ saja, kesananya sih sama aja. Maka jangan milih-milih makanan, ya. Yang penting bermanfaat buat tubuh kita, diniati makan itu untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka Kanjeng Nabi pesan itu la tasubul ma'kulat. Kita jangan biasa mencaci maki makanan, ya. Saya selalu diajak makan bareng oleh abah waktu kecil itu. La tasubul ma'kulat, jangan caci maki makanan. Kalau nggak suka udah jangan makan. Pergi, siang kempong balik lagi ke situ kan. Jadi jangan caci makanannya. Kalau nggak suka udah tinggalin. Kempong makan. Ya. Karena lawuh yang paling enak adalah kempong. Wallahu a'lam. Afwan Nabi, anak ingin bertanya, apa balasan bagi seseorang yang telah mendengar adzan atau iqamah tetapi tidak bersegera pergi ke masjid atau menunaikan sholat? Orang yang tidak segera menjawab panggilan Allah padahal dia dengar ada adzan berkumandang, minimal itu pada saat nanti menjelang wafatnya, ya, akan mengalami kesulitan. Adzan itu kan panggilan Allah.
walaupun yang menyuarakan adalah muadzin. Hakikatnya adalah panggilan Allah. Segera jawab, jangan ditunda-tunda. Orang yang nunda-nunda panggilan Allah, bisa jadi rezekinya ditunda, bisa jadi pemahamannya juga ditunda, bisa jadi sembuhnya ditunda. Bahkan pada saat waktu dewasa, bisa jadi jodohnya juga ditunda. Abi Afan mau nanya, dulu ana pernah dengar kalau kita bertengkar dengan teman melebihi dari 3 hari, maka malaikat tidak akan mengaminkan doa kita. Hadis itu ya. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan saudaranya karena bertengkar atau eng-engan atau mengkel lebih dari 3 hari. Lafadznya la yahillu, tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. Jadi haram itu bukan hanya makanan, tapi juga sikap seseorang memusuhi sesama muslim, kemudian tidak saling tegur lebih dari 3 hari, nah itu perbuatannya menjadi haram. Kalau sudah haram, ya bisa jadi malaikatnya tidak mengamini apa yang dia inginkan gitu. Karena sedang berada dalam sesuatu yang haram. Afwan, Nabi ingin bertanya, apa hukum bagi orang yang pindah madhab? Apa yang disimpulkan oleh para ulama dalam bentuk kesimpulan hukum agar memudahkan kita melaksanakan ibadah? Dianjurkan mengikuti guru ya, yang kita yakini, mengikuti guru yang ada dasarnya dan kita mengerti ya. Jangan melakukan seperti pemain bola atau aktivis partai ya. Ketika subur partainya di partai A, dia ikut partai A. Begitu partai A nya ditinggalkan oleh pemimpinnya, sehingga masyarakat tidak respon lagi pada partai A, pindah ke partai B. Tidak begitu dalam mazhab ya. Abi Afwan ingin bertanya, apakah benar memiliki kuku panjang akan menghambat doa kita? Kalau punya kuku panjang bukan menghambat doa, nyolok mata ya. Lagian kalau makan pakai tangan kanan kukunya panjang susah juga kan. Bagusnya dibersihkan, karena pada kuku itu pasti ada sisa-sisa makanan atau hal-hal lain yang menjadi sarang penyakit. Disarankan seminggu sekali ya, dalam sepekan kita potong kuku ya. Hari Kamis atau hari Senin ya silakan ya, potong, nggak usah dipanjang-panjangin. Buat apa sih? Kalau elang itu memang bermanfaat ya, untuk alat mencengkeram mangsa ya. Kalau manusia memelihara kuku panjang buat apa? Buat ngambil kelapa? Nggak bisa kan? Apa hukumnya orang yang memakai cadar tanpa memakai niqab, tapi dari hidung ke bawah tertutup? Apakah sah sholatnya? Sah ya, karena masih membuka jidatnya ya.
Afwan ingin bertanya, alat bersuci ada dua, batu dan air, dan tambahan satu dengan menyamak kulit. Yang ditanyakan adalah bagaimana cara menyamak kulit. Kulit yang akan kita jadikan menjadi tas atau menjadi sajadah disamak dengan sesuatu yang hirif, disamak dengan sesuatu yang pedas, sehingga menjadikan kulit itu terbebas dari baksilnya dan bisa kita gunakan untuk tas, untuk ikat pinggang dan lain sebagainya ya. Pakai bahan yang pedas. Abi Afwan, saya mau bertanya, boleh nggak sih kita mencintai seseorang dan mengagumi seseorang dalam diam? Boleh, boleh. Silakan. Afwan Abi, Ana mau bertanya, bagaimana cara kita untuk tidak bermaksiat dan agar kita tidak bisa menghindari maksiat tersebut. Maksiat mata ya jangan diperturutkan mata melihat sesuatu yang dilarang Allah. Maksiat telinga jangan banyak mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat. Maksiat kaki jangan langkahkan ke tempat maksiat. Maksiat tangan jangan melakukan hal-hal yang zalim terhadap umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Ngaji ya. Banyak ngaji. Insyaallah dengan ngaji hati kita akan terdandani. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina